Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurul arifina bimukasyafatil asrar wa nawwara qulubal wasilina bimusyahadati jamalihi min wara'il astar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahharul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil abyar wa miqtari babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil al-athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iqrarihi ila yaumil mahsyar. Wa ba'du, laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama'i 'ala ahli al-ardi surifat 'anhum ma'il masajid. Sadaqallahu maulana azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib mushola Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Cibarusah Asri BA yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah rahimahullah wa ajakumullah wa hafizahumullah. Segala puji baik puji qadim al qadim, kudus al qadim, qadim al kudus, kudus al kudus, seluruhnya adalah hak Allah. Allah yang berhak untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi nikmat sehat walafiat, zahir batin, juga nikmat kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepadanya, terutama nikmat iman Islam dan Islam, juga nikmatul ilmi. Sehingga pada kesempatan malam ini dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan taufik pertolongan dari Allah yang diberikan kepada kita, malam ini kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia semata-mata. Waalaikumsalam. Kita niat di dalam hati kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat-niat yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing.
Semoga kita semua yang hadir, juga anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda tercinta, junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air dari keluarga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para siddiqin, para sahabat, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa habibakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, dan semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, juga barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita dan keluarga kita, juga saudara kita yang masih berada di alam dunia, semoga oleh Allah selalu diberi sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah untuk ibadah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
biha alainal arjam salatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajar rutin malam Selasa pada maghrib sholat iqamah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam Al-Quran surah yang ke-9 yaitu surah At-Taubah, juznya juz yang ke-10. Karena kalau tidak salah surah At-Taubah itu juga ada di juz yang ke-11. Surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir," dan seterusnya sampai akhir ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan innama, kalau di logat dengan logat Sunda pasti nasabnya nyana gitu. Innama pasti nasabnya nyana, ya'muru memakmurkan, yang memakmurkan. Innama ya'muru sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah akan masjid Allah. Pasti nasabnya nyana ari anu ngamakmurkeun masjid Allah mana nyaeta jalma amanah an iman ieu jalma billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir jeung iman ieu jalma kana poe akhir tegasna poe kiamat. Jadi jelas bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Artinya siapapun manusia yang hidup di alam dunia ini, apabila memang mereka benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, maka seyogianya lah dalam ayat ini mereka diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk mau, untuk mempunyai keinginan di dalam hatinya memakmurkan masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi, terutama minimal paling tidak masjid yang ada di tempat atau di kampung atau di daerah kita masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah yang disebut musola. Sebenarnya masjid dan musola fungsinya sama dan dibangun juga dengan tujuan yang sama, dengan maksud yang sama. Baik masjid maupun musola dibangun dengan maksud dan tujuan untuk dijadikan tempat orang-orang Islam mengerjakan sholat, beribadah, menyembah kepada Allah. Itu tujuan inti, tujuan pokok dari dibangunnya sebuah masjid atau sebuah musola di suatu tempat. Jadi masjid itu adalah merupakan fasilitas, juga sarana prasarana bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, terutama laki-laki, agar mereka mengerjakan sholat di dalam masjid dalam rangka menyembah kepada Allah secara langsung. Cuma bedanya kalau masjid
biasanya pada umumnya digunakan untuk sholat Jumat, dan biasanya rata-rata kalau masjid itu dibangun di atas tanah yang statusnya sudah diwakafkan. Kalau musola itu nggak digunakan untuk sholat Jumat, dan kalau musola rata-rata walaupun ada yang dibangun di atas tanah statusnya wakaf, tapi mayoritas kebanyakan musola itu dibangun di atas tanah hibah atau tanah pribadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik masjid maupun musola oleh karena dibangun khusus ala takwa, atas dasar takwa, oleh karena masjid dan musola dibangun untuk fasilitas bagi umat Islam mengerjakan sholat menyembah kepada Allah secara langsung, maka kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid atau musola yang ada di kampung kita masing-masing, yang ada di daerah kita masing-masing. Dan memakmurkan masjid atau musola ini bukan kewajiban pengurus masjid saja, bukan kewajiban ketua DKM, wakil ketua DKM, sekretaris DKM, bendahara DKM, atau pengurus masjid musola yang lainnya, tapi kewajiban memakmurkan masjid dan perintah untuk memakmurkan masjid oleh Allah ditujukan kepada setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpama saja, ini umpama saja, misalnya jikalau apabila seandainya ada orang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, mengimani rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah, dan mengimani rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, juga mengimani rukun iman yang lainnya yang jumlahnya ada 6 perkara. Akan tetapi umpama misalnya jikalau seandainya orang tersebut sama sekali sepertinya kelihatan tidak ada kemauan sama sekali untuk memakmurkan masjid, jangankan memakmurkan masjid atau musola, sholat di masjid pun nggak mau umpama, sehingga selama hidupnya belum pernah kelihatan ke masjid, sekalinya ke masjid pas sudah mati disolatin masjid umpama. Nah ini perlu dipertanyakan keimanannya. Jadi masalah memakmurkan masjid itu ada hubungannya, ada keterkaitannya dengan keimanan kita kepada Allah. Kalau toh memang kita benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus merasa berkewajiban untuk memakmurkan masjid atau musola yang ada di tempat kita masing-masing. Karena siapa lagi yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah kalau bukan orang-orang beriman? Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, tidak mungkin mereka mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita berkewajiban untuk memakmurkan masjid-masjid Allah atau musola-musola yang ada di muka bumi, bisa dengan cara meramaikan sholat di waktu dengan berjamaah, bisa dengan cara meramaikan pengajian rutin, bisa dengan cara melakukan berbagai macam sholat sunnah di masjid, seperti sholat sunnah tarawih pada bulan Ramadan, pada setiap bulan Ramadan, sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat sunnah gerhana bulan, gerhana matahari, manakala terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat sosial seperti santunan fakir miskin yatim piatu du'afa, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam, dan lain sebagainya. Yang keseluruhannya itu kita niatkan dalam hati memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebab Rasulullah pernah bersabda, la taj'alu masajidakum kuburan. Janganlah sekali-kali kalian menjadikan masjid-masjid yang telah kalian bangun, janganlah sekali-kali kalian menjadikan musola-musola yang telah kalian bangun dengan susah payah, dengan menghabiskan uang puluhan juta, ratusan juta, tapi setelah jadi kalian jadikan
kalian jadikan itu masjid seperti kuburan, sepi, nggak ada yang sholat berjamaah, apalagi subuh. Sepi, nggak ada yang wiridan, nggak ada yang zikir setelah sholat 5 waktu, nggak ada yang berdoa, apalagi tahajud, nggak ada sama sekali. Sepi, nggak ada peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya. Sepi. Kalian telah menjadikan masjid-masjid kalian seperti kuburan. Kuburan itu biasanya ramainya setahun sekali. Apabila Lebaran Idul Fitri, setelah Idul Fitri setiap keluarga besar datang ke makam, berziarah menziarahi makam orang tuanya, rame itu di pemakaman kali Idul Fitri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang di dalam hatinya, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang di dalam hatinya selalu tertanam niat yang kuat untuk selalu memakmurkan masjid-masjid Allah atau musola-musola, dan dia selalu berusaha untuk merealisasikan niatnya, maka orang tersebut kelak di hari kiamat dia akan termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan rahmat Allah. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau telah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan naungan rahmatnya, sehingga di hari kiamat mereka sama sekali tidak kepanasan. Padahal saat itu matahari jaraknya di atas kepala manusia sangat amat dekat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "An-samsa tadnu yaumal qiyamati hatta tablughal ardu nisfal ujun," bahwasanya jarak matahari di hari kiamat sangat amat dekat di atas kepala manusia, sehingga manusia kepanasan semuanya. Air keringat mereka terus-terusan mengalir dengan deras, dan mereka tenggelam dengan air keringat mereka sendiri. Kecuali ada 7 golongan yang pada hari itu akan mendapatkan naungan rahmat Allah, la jilla illa jilluh, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan kecuali naungan rahmat Allah. Minha, salah satu dari yang 7 golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun masajid, seseorang, yakni orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang selalu hatinya terpaut dengan masjid-masjid Allah, artinya di dalam hatinya benar-benar tertanam niat yang kuat ingin selalu memakmurkan masjid-masjid Allah. Selain daripada itu, manakala Allah akan menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi, akan mendatangkan malapetaka bencana, baik berupa gempa bumi, longsor dan sebagainya, angin puting beliung dan sebagainya, maka orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, suripat an umari masajid, oleh Allah akan dihindarkan dari malapetaka itu, dari bencana itu. Lihat ketika terjadi badai tsunami di Aceh tahun 2004, dalam hitungan waktu yang relatif singkat, jutaan manusia melayang nyawanya, jutaan, ratusan juta rumah bangunan ambruk, hancur, berantakan. Cuma satu yang dijaga oleh Allah, masjid Baitur yang ada di Aceh, apa? Baitur Rahman. Biasa kalau ada gempa orang-orang larinya kemana? Ke masjid. Wow, semuanya yang dulunya nggak pernah ke masjid aja dia lari ke masjid kalau ada gempa. Begitu gempanya reda, nggak ada, kabur lagi dari masjid. Jadi dia mau ke masjid kalau ada gempa doang. Masya Allah, lucu banget orang Islam seperti ini, memalukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ida
dahola ahadukumul masjida palyarka rok'ataini qabla ayyadisa ija tatkalane dahola manjing sapa ahadukum salah sawiji saking sira kabeh al masjida ing masjid palyarka maka becik ruku ya si ahad rok'ataini ing rong rakaat qabla ayyadisa sadurunge yen lunga ya si ahad. Maksudnya kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah ia sholat dulu 2 rakaat qabla ayyadisa sebelum ia duduk. Namanya sholat tahiyatul masjid. Ada yang bertanya, bagaimana kalau masuk mushola? Apakah juga dianjurkan untuk sholat tahiyatul mushola? Saya belum pernah menemukan sholat tahiyatul mushola. Di kitab-kitab fikih semuanya bahasanya sholat tahiyatul masjid. Sama aja, baik mushola maupun masjid tetap kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nanti niatnya tetap usolli sunnatat tahiyatul masjid rok'ataini lillahi ta'ala, jangan usolli sunnatat tahiyatul mushola. Udah masjid. Karena yang namanya di Arab, di Saudi Arabia, di tanah suci Mekah Mukarramah, itu nggak ada yang namanya mushola, semuanya masjid. Walaupun umpama tempat tersebut kecil bangunannya dan tidak dipakai Jumat misalnya, tetap di sana nggak ada istilah mushola, tetap di sana mereka nyebutnya masjid. Masjid, baik masjid ataupun mushola, oleh karena dibangun dengan maksud dan tujuan yang sama untuk sholat, maka siapapun yang masuk masjid atau mushola disunahkan oleh Rasulullah untuk melakukan sholat 2 rakaat qabla ayyadisa sebelum ia duduk. Jadi sholat tahiyatul masjid usolli sunnatat tahiyatil masjid rok'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah baru setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, baru kita duduk. Dan di situ kita niat itikaf. Niat itikafnya ada 2. Ada niat itikaf pahalanya pahala sunnah, tapi ada niat itikaf pahalanya pahala wajib. Kalau niat itikaf yang pahalanya sunnah, yaitu niat itikaf yang umum, yang biasa ditulis ya di atas pintu masjid sebelum jamaah masuk ke dalam masjid, di atas pintu ada tulisan nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Itu niat itikaf yang pahalanya pahala sunnah. Itu niat itikaf yang umum. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Nawaitu aku niat an a'taqifa bahwasanya aku beriktikaf fi hadzal masjid, di masjid ini masjid sunnatalillahi ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala, dapat pahala. Duduknya dari mulai duduk sampai keluar dari masjid itu duduknya berpahala karena sudah diniati iktikaf. Tapi kalau pengen pahala iktikafnya lebih besar dengan pahala iktikaf pahala wajib, maka niatnya bukan begitu. Niatnya alayya an a'taqifa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alayya wajib atasku an a'taqifa bahwasanya aku beriktikaf ma dumtu fi hadzal masjid selama aku berada di masjid ini lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Nah kalau niatnya seperti itu pahalanya gedean. Yaitu terserah tinggal pilih yang mana, mau yang mana. Kadang-kadang kan kalau masalah dunia kita pengen yang gede, ya kalau masalah dunia. Tapi kadang-kadang kalau masalah akhirat kita pengen kecil. Contoh sholat taraweh dikasih pahala besar 20 rakaat nggak mau, malah milih 8 rakaat. Itu urusan akhirat. Padahal kapan lagi taraweh 20 rakaat mumpung Ramadan datang. Makanya yang taraweh 8 rakaat itu bukan taraweh, nggak ada di zaman para sahabat. Para sahabat semuanya tarawihnya 20 rakaat, nggak ada yang 8 rakaat. Di
Tarawih 2 rakaat itu ijma sahabat. Ijma sahabat itu menjadi hujjah di dalam Islam, menjadi dalil yang kuat untuk kita ikuti. Dan memang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti sunnah para sahabat, terutama sahabat al-Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin yang 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana kalau kita masuk masjid, masuk mushola lupa atau sengaja lah, memang males lah, nggak mau sholat tahiyat masjid dulu. Apakah boleh niat-niat? Boleh. Nanti sholat tahiyatul masjidnya nggak dilaksanakan, cukup kita baca tasbih al-kafiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita niat alayya bismillahirrahmanirrahim alayya an aktakifa ma dumtu bihadzal masjid lillahi ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al malaikatu, para malaikat, tusolli, berdoa itu para malaikat, ala ahadikum, atas salah seorang antara kalian, madama fi musollahu, selagi atau selama atau sepanjang orang tersebut berada di tempat sholatnya, terlepas dari apakah pada waktu itu dia sholat di masjid atau di musola atau dimanapun. Nah, itu para malaikat mendoakan orang tersebut selama orang tersebut belum beranjak dari tempat sholatnya, selama orang tersebut masih berada di tempat sholatnya. Makanya kita selesai sholat 5 waktu, kita disunahkan berzikir kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha, maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat, kata Allah, fadhkurullaha, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Jadi berzikir dan berdoa sesudah sholat itu masih ada hubungannya dengan sholat fardu yang telah kita kerjakan, dan itu bisa menyempurnakan pahala sholat fardu yang telah kita kerjakan. Jadi tetap disunahkan bagi siapapun yang selesai melaksanakan sholat fardu, tetap ia disunahkan untuk berzikir dan berdoa. Lihat keterangan di dalam Fathul Muin ada. Walaupun umpama dia keluar, tetap dia disunahkan berzikir berdoa di jalan, kiaman dalam keadaan berdiri, waktu dan duduk, wa'ala jurubikum dalam keadaan berbaring. Tetap orang sakit walaupun sholatnya nggak di musala di masjid, sholatnya di rumah, tetap setelah sholat disunahkan berzikir dan berdoa kepada Allah. Karena orang yang selesai sholat tidak mau berzikir kepada Allah dan tidak mau berdoa kepada Allah, sama sekali orang tersebut telah menunjukkan sikap kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya kuluna narodahir, saya kuluna jahannam dahir, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi yusolli fihi, yang orang tersebut sholat di tempat itu, taqulu, maka sepanjang selagi orang tersebut masih tetap duduk di tempat sholatnya, belum beranjak dan belum pindah, kita disunahkannya selesai sholat berzikir dan berdoa, itu disunahkannya jangan dulu pindah tempat duduk, tetap di tempat sholat kita. Kadang-kadang ada yang pindah ke belakang, rasanya panas atau ribet dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya disunahkannya kita tetap berzikir dan berdoa di tempat di mana kita sholat di situ. Jadi jangan dulu pindah, disunahkannya. Tapi nggak wajib disunah. Tapi jangan sekali-kali meremehkan perkara sunnah. Kalau para aulia Allah perkara sunnah dijadikan wajib. Kalau kita perkara sunnah malah diremehkan.
Makanya kita nggak jadi wali-wali. Para wali itu perkara sunnahnya dianggap wajib. Dia merasa berdosa kalau nggak melaksanakan perkara sunnah tersebut. Kalau kita mah malah sebaliknya, dianggap remeh, sunnah ini katanya nggak dosa. Iya nggak dosa, tapi kita rugi, nggak dapat keuntungan, nggak dapat fadilah, keutamaan. Nah, malaikat tersebut mendoakannya begini. Pertama, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan atasnya. Jadi orang yang selesai sholat, dia berzikir dan berdoa kepada Allah, selama dia masih berada di tempat sholatnya dan belum pindah ke tempat lainnya atau belum beranjak dari tempat sholatnya, maka selama itu pula dia didoakan oleh para malaikat dengan doa Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan atasnya. Jadi kita didoakan agar kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah, dan yang mendoakannya makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu para malaikat. Masa nggak mau didoakan oleh malaikat? Yang kedua, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah ia, sayangilah ia, dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, dalam keadaan bagaimanapun, liputilah ia dengan rahmatmu, peluklah ia dengan kasih sayangmu. Nah, itu oleh malaikat kita didoakan luar biasa. Barhamhu, Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah ia, sayangilah ia. Kemudian yang ketiga, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Jadi 3 kali malaikat mendoakan, 3 macam doa. Pertama, Allahumma sholli alaihi. Yang kedua, Allahumma arhamhu. Yang ketiga, Allahumma ighfir lahu. Ini terus malaikat membaca doa ini sepanjang kita masih berada di tempat sholat kita dan belum beranjak. Semakin lama kita duduk di tempat sholat kita, terus malaikat berdoa, terus gak berhenti-berhenti sampai kita kentut, sampai kita mempunyai hadas, atau sampai kita keluar dari tempat itu. Di sini katakan malam yuhdis. Yuhdis ini fi'il mudhari'. Majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun fi akhir kalimat. Malam yuhdis, selagi orang tersebut belum berhadas, belum kentut, selagi orang tersebut masih dalam keadaan suci badannya dari hadas kecil. Terus malaikat mendoakannya, au yukhrij minal masjid, dan selama orang tersebut belum keluar dari dalam masjid. Jadi siapapun yang ingin didoakan oleh malaikat dengan doa Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, maka berlama-lamalah kita duduk di tempat sholat kita. Biasanya, apalagi kalau orang nggak pernah ke masjid, biasanya dia nggak kuat lama di masjid, jadi bawaannya panas aja. Tapi kalau orang udah biasa intikaf di masjid, malah nyaman, malah masjid akan terasa lebih indah daripada rumahnya sendiri, walaupun rumahnya berbintang 5, segala ada, tapi dia lebih nyaman di masjid. Nah, termasuk orang yang merasa nyaman, merasa nikmat, intikaf di masjid, ibadah di masjid, itu ciri orang tersebut sudah mendapatkan halawatul iman, sudah mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau kita nggak betah di masjid, nggak betah di mushola, bawaannya panas, ngaji 1 jam, pantat merasa panas, udah getak kita bual geo, pengen cepet-cepet selesai, lama amat sih urusan ngajinya. Menggerutu dalam hati, itu ciri orang tersebut belum mendapatkan halawatul iman, belum mendapatkan manisnya iman. Orang kalau sudah mendapatkan manisnya iman, itu badannya dibawa lama ibadah malah asik, malah nikmat, malah enjoy. Ibarat orang lagi mabuk digendangin, udah joget, merasa nikmat, play dia. Makanya kita dianjurkan berdoa dengan doa yang pernah diajarkan Rasulullah. Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma
warzuqni ladzatan nadhari ila wajhika karim wasauqi ila liqaika. Allahumma ya Allah, urzuqni, berilah aku rezeki ladzatan nadhari, gitu, lezatnya, nikmatnya memandang ila wajhika karim, kepada zat-Mu yang mulia. Wasauti aiqaik, dan berilah nikmat berupa kerinduan ingin berjumpa denganmu ya Allah. Jadi kalau kita berzikir itu hakikatnya kita sedang memandang zat Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Di situ kita harus merasa nikmat. Kita sedang bersua dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Kita harus bisa merasakan seperti itu. Jangan malah sebaliknya kita berzikir tapi hatinya kemana-mana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba masjidan ahabballahu lah." Barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa cinta terhadap masjid, terhadap mushola, siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila di dalam hati mereka tertanam rasa cinta masjid, cinta mushola, di mana masjid mushola ini dikategorikan sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Tapi bukan berarti pemahamannya bahwa Allah rumahnya di situ, bukan. Allah nggak butuh tempat. Ihtiyaju ila ghairi, mustahil Allah butuh kepada makhluknya. Maksudnya itu masjid disebut Baitullah, rumahnya Allah, tempat diidolakan kepada Allah yang Maha Mulia. Itu menunjukkan betapa alangkah mulianya tempat tersebut sampai disadarkan kepada zat Allah yang Maha Mulia. Itu menunjukkan kemuliaan masjid, kemuliaan mushola. Makanya siapapun yang duduk di dalam masjid, di dalam mushola, baik berzikir, hadir pengajian rutin, itu mereka adalah tamu-tamunya Allah. Pasti mereka akan dijamin oleh Allah kehidupannya dunia dan akhirat. Cuma kebanyakan kita nggak yakin, ya akhirnya nggak terbukti karena keyakinan kita masih tipis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun umpama, wah sekarang lagi pandemi ini, penyakit menular, jangan ke masjid. Hanya kita nggak ke masjid, itu ketahuan, tauhidnya tipis itu. Tapi kalau orang tauhidnya kuat, keyakinannya kuat kepada Allah, tidak, saya mau bertanggung kepada Allah dan saya yakin pasti diri saya, jiwa raga saya akan dijaga oleh Allah. Allah yang Maha menjaga. Insya Allah nggak akan pernah covid. Para jamaah, itu tergantung tauhid kita. Jauh mana mantap kemantapan tauhid kita kepada Allah. Jadi barang siapa yang mencintai masjid Allah, maka Allah akan mencintainya. Nah kalau Allah sudah mencintai hambanya, famakwahul jannah, maka tempat kembalinya surga. Orang yang sudah mendapatkan kecintaan Allah, seluruh dosa-dosanya oleh Allah dihapus. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kamu dan Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kamu. Famakwahul jannah, dan tempat kembalinya adalah surga. Jadi barang siapa yang mencintai masjid Allah atau mushola, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang telah mendapatkan kecintaan Allah, famakwahul jannah, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah surga. Dan masjid yang setiap hari kita gunakan untuk beribadah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, aktivitas keagamaan, ini akan menjadi kendaraan kita di akhirat nanti. Jadi yang sering masuk ke masjid, ke mushola, nanti mereka di hari kiamat akan berada di dalam masjid itu dan dibawa ke surga. Nah yang nggak pernah ke masjid, ketinggalan dia. Kemudian dia teriak-teriak, tunggu, saya juga jamaah istiqomah, ditinggalin. Kenapa dia tidak pernah masuk masjid? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ta'lim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jadi jangan lupa nanti kalau kita i'tikaf, alangkah bagusnya niatnya alayya an a'takifa ma kuntu bihadzal masjid lillahi ta'ala
wajib atasku beriktikaf selagi aku berada di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu pahalanya lebih besar daripada pahalanya iktikaf yang seperti biasa, nawaitul iktikaf fi hadzal masjidillah Ta'ala. Demikian, mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Adalah Allah yang Maha